Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Jika video ini muncul di berandamu, maka percayalah, ini bukan sebuah kebetulan. Ini adalah petunjuk dari Allah agar hatimu disentuh dan jiwamu diingatkan. Maka bersyukurlah, karena mungkin inilah saat di mana Allah ingin berbicara denganmu. Bukan lewat suara, tapi lewat tanda dan rasa yang menyapa di hatimu. Setidaknya, sempatkanlah menulis sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Insya Allah itu akan menjadi bukti kecil cinta kita kepada Rasulullah, yang kelak bisa menolong kita dengan syafaat di hari akhir. Dan jangan lupa tuliskan juga doa dan harapan hajatmu di sana, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Siapa tahu dari doa yang sederhana, Allah bukakan pintu keajaiban untukmu. Semoga setiap mata yang menatap video ini diberi ketenangan hati, setiap tangan yang mengetik sholawat diberi keberkahan rezeki, dan setiap jiwa yang sedang diuji diberi kekuatan untuk tetap sabar dan yakin bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat. Saudaraku, tahajud bukan sekadar sholat malam, tapi jembatan sunyi antara hamba dan Tuhannya. Dalam sepertiga malam terakhir Allah turun ke langit dunia, menanti siapa yang mau berdoa, memohon dan mencurahkan isi hati. Saat itulah keajaiban sering muncul tanpa disadari. Banyak yang mengira tubuhnya berubah biasa saja, padahal ada tanda-tanda halus bahwa Allah sedang menguatkan dirinya lewat tahajud. Dan kali ini, kita akan membahas 6 pertanda aneh yang bisa muncul di tubuh seseorang yang rajin tahajud, tanda-tanda yang sering dianggap biasa, padahal menyimpan makna spiritual yang sangat dalam. Mari kita bahas satu persatu. Dengan hati yang tenang dan lebih ringan dan energi. Tak habis-habis ada keajaiban yang tak bisa dijelaskan dengan logika manusia, ketika seseorang mulai terbiasa bangun di sepertiga malam untuk menunaikan sholat tahajud. Tubuh yang semestinya lelah karena terpotong tidur justru terasa ringan dan segar. Seakan-akan ada energi baru yang mengalir dari dalam diri, bukan dari makanan, bukan dari istirahat panjang, melainkan dari kedekatan dengan Sang Pencipta. Ketika seseorang melangkah ke tempat wudhu di tengah sunyi, air yang dingin menyentuh kulitnya bukan sekadar membersihkan debu dunia, tapi juga menyalakan kehidupan di dalam tubuhnya. Hati menjadi tenang, pikiran jernih dan detak jantung terasa berzikir. Dalam setiap gerakan sholatnya, ada harmoni yang menyehatkan antara jasad, ruh, dan batin yang sedang berbicara kepada Allah. Secara lahiriah mungkin tak banyak yang menyadari, tetapi penelitian medis dan spiritual menunjukkan bahwa bangun malam memperbaiki sirkulasi darah, menstabilkan tekanan, dan meningkatkan oksigen ke otak. Namun yang lebih dalam lagi adalah bagaimana keikhlasan dan kerendahan hati saat tahajud membangunkan potensi rahmat yang mengalir dalam tubuh manusia. Ketika seseorang menundukkan kepalanya di sujud panjang, tubuhnya sedang melepaskan beban yang selama ini ia pikul tanpa sadar. Maka tak heran jika selepas tahajud, langkah terasa ringan, pikiran terasa lega dan semangat untuk menghadapi hari baru begitu kuat. Orang-orang yang rajin tahajud sering merasakan hal yang sulit dijelaskan. Mereka mungkin tidak tidur lebih lama dari orang lain, tetapi energi mereka terasa berlipat. Ada daya tahan batin yang menular ke fisik. Rasa kantuk di siang hari terasa ringan, tubuh tidak mudah sakit, dan hati selalu siap menebarkan ketenangan. Ini bukan keajaiban yang mengada-ada, melainkan tanda bahwa tubuh sedang dibersihkan oleh ibadah yang tulus. Tahajud membentuk kebiasaan disiplin, melatih detak jantung dengan ritme yang damai, dan mengajarkan tubuh untuk tunduk pada ketenangan spiritual. Orang yang hatinya tentram akan memancarkan energi positif ke seluruh tubuh. Maka jangan heran, mereka yang sering tahajud tampak bugar meski usianya bertambah, karena mereka tidak hanya menyehatkan jasmani, tetapi juga menenangkan jiwa. Setiap kali seseorang berdiri di malam yang hening, malaikat turun membawa rahmat, dan rahmat itu mengisi setiap sel tubuhnya. Itulah sebabnya tubuhnya ringan, karena beban dunia mulai terangkat sedikit demi sedikit. Inilah misteri yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang menjaga sholat malamnya dengan penuh cinta. Tubuh yang ringan bukan karena kekuatan otot, melainkan karena hati yang berserah total kepada Allah. 2. Hati lebih tenang, tidur. Jadi lebih nyenyak. Ada paradoks indah dalam ibadah tahajud. Semakin seseorang memotong tidurnya untuk sholat malam, semakin dalam dan nyenyak tidurnya setelah itu. Secara logika tubuh seharusnya lelah, tapi secara ruhani, ia justru menemukan kedamaian yang membuat tidur terasa lebih bermakna. Ini bukan tidur karena lelah fisik,
tapi istirahat yang penuh berkah. Hati yang tenang membawa efek besar bagi kesehatan tubuh. Orang yang gelisah, penuh amarah, dan terbebani oleh pikiran negatif akan mudah sakit dan sulit tidur. Tapi ketika malam diisi dengan sujud dan doa, seluruh sistem tubuh mendapatkan pesan kedamaian. Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi terapi spiritual yang menenangkan jiwa dan menstabilkan emosi. Banyak yang merasakan, setelah meneteskan air mata di sepertiga malam, dada terasa lapang. Beban pikiran yang berat terasa terangkat, air mata yang jatuh di sajadah seolah membawa pergi kegelisahan yang selama ini menghantui. Itulah mengapa orang yang rajin tahajud terlihat tenang menghadapi masalah, karena mereka sudah belajar melepaskan di hadapan Allah. Tidur mereka bukan lagi sekadar pelepas lelah, tapi bagian dari rasa syukur. Mereka tertidur dengan hati damai, karena telah menumpahkan segalanya kepada Sang Pemilik jiwa. Dalam setiap hembusan napas ada ketenangan yang meresap ke dalam tubuh. Bahkan, para ulama menyebut bahwa orang yang terbiasa tahajud akan memiliki gelombang otak yang lebih stabil saat tidur, membuat istirahatnya menjadi lebih berkualitas. Bukan hanya itu, orang yang terbiasa tahajud biasanya lebih mudah memaafkan, lebih ringan menjalani hidup, dan tidak mudah cemas terhadap masa depan. Semua ini memengaruhi sistem tubuh, dari detak jantung hingga keseimbangan hormon. Ketika hati tenang, tubuh pun ikut tenang. Ketika jiwa damai, tidur menjadi anugerah yang mendalam. Heningnya malam adalah waktu di mana Allah benar-benar dekat. Saat semua tidur, Dia bertanya dengan lembut, "Adakah di antara hambaku yang meminta agar aku kabulkan?" Ketika seseorang menjawab panggilan itu dengan bangun dan bersujud, Allah memberikan hadiah ketenangan yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Itulah sebabnya tidur mereka setelah tahajud menjadi tidur yang penuh berkah, bukan sekadar rebahan tanpa makna. Dan yang lebih indah lagi, ketenangan itu tidak hilang saat mata terbuka. Ia terbawa sepanjang hari. Setiap langkah terasa ringan, setiap tantangan terasa lebih mudah dihadapi, karena jiwa sudah belajar bersandar sepenuhnya kepada Allah. Orang yang hatinya damai karena tahajud, tidak mudah terguncang oleh dunia, sebab ia telah menemukan tempat bersandar yang abadi. 3. Tubuh mampu menahan lelah dan sakit. Bukti kekuatan iman inilah keajaiban yang membuat banyak orang tertegun. Seseorang yang rajin tahajud sering terlihat lebih kuat, tidak mudah lelah, bahkan mampu bertahan dalam situasi sulit dengan tenang dan sabar. Bukan karena tubuh mereka lebih hebat dari orang lain, tapi karena iman yang tumbuh dari tahajud memberikan kekuatan batin yang luar biasa. Seseorang yang terbiasa berbicara dengan Allah di tengah malam akan memiliki daya tahan luar biasa terhadap tekanan hidup. Mereka tidak mudah panik saat diuji, tidak mudah menyerah saat kesakitan. Doa-doa yang mereka lantunkan dalam kesunyian malam menjadi perisai yang melindungi jiwa dari rasa putus asa. Tubuh manusia memiliki hubungan erat dengan pikiran dan hati. Ketika hati kuat, sistem imun pun ikut menguat. Ketika jiwa tenang, saraf-saraf tubuh menjadi lebih seimbang. Dan inilah rahasia besar dari tahajud. Ia bukan hanya menyehatkan rohani, tetapi juga memperkuat daya tahan fisik. Banyak kisah dari orang saleh dan para pejuang yang tetap kuat menjalani hari, meski tidur hanya beberapa jam, karena malam mereka diisi dengan ibadah. Ketika seseorang sujud panjang dengan hati yang ikhlas, tubuhnya mengalirkan hormon endorfin, hormon kebahagiaan alami yang meredakan rasa sakit. Itulah sebabnya, orang yang rajin tahajud sering tidak mudah sakit meski hidup penuh tekanan. Rasa syukur dan kepasrahan mereka kepada Allah menjadi sumber energi yang tak terlihat. Lebih dari itu, tahajud mengajarkan seseorang untuk menghadapi hidup dengan sabar dan istiqamah. Orang yang terbiasa bangun malam tentu melawan rasa kantuk, dingin dan malas. Itu latihan kesabaran yang luar biasa. Maka ketika ujian hidup datang, tubuh mereka sudah terbiasa menahan beban. Bukan karena ototnya kuat, tapi karena hatinya sudah terlatih untuk tidak menyerah. Bagi banyak orang yang pernah merasakan cobaan besar, tahajud menjadi tempat berlindung. Di tengah sakit yang tidak sembuh-sembuh, di saat ekonomi sulit, di waktu hati rapuh, sujud di sepertiga malam memberi kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu dunia. Di situ mereka menangis, tapi bukan tangisan kelemahan, melainkan tangisan kekuatan. Karena setiap air mata yang jatuh di malam hari adalah bukti iman sedang tumbuh. Tubuh yang kuat bukan hanya karena olahraga, tapi karena jiwa yang hidup dalam zikir. Ketika seseorang berserah penuh kepada Allah, tubuhnya ikut tunduk pada ketenangan itu. Hormon stres berkurang, detak jantung stabil, sistem kekebalan meningkat.
Semua karena hati sudah belajar percaya bahwa setiap kesakitan datang dari Allah dan pasti membawa kebaikan. Inilah yang disebut sebagai bukti kekuatan iman. Seseorang bisa tersenyum di tengah luka, bisa sabar di tengah kesulitan, dan bisa tetap bersyukur meski hatinya sedang hancur. Ia tidak lagi bergantung pada kekuatan manusia, tapi pada kekuatan Allah yang mengalir lewat tahajud. Dan dari situlah tubuhnya menjadi kuat, bukan karena tidak pernah lelah, tapi karena setiap lelahnya diisi dengan doa. Bayangkan seseorang yang setiap malam berbicara kepada Tuhannya dengan penuh cinta. Ia menundukkan kepala, mengakui kelemahan, memohon ampun, dan menyerahkan segalanya. Maka bagaimana mungkin Allah tidak menguatkan tubuhnya? Bagaimana mungkin Allah tidak memberi daya tahan pada hatinya? Ketika semua orang tidur, ia berdiri di hadapan pencipta langit dan bumi. Saat dunia terlelap, ia berbincang dengan Allah. Dari pertemuan itulah ia mendapatkan kekuatan yang tidak dimiliki oleh siapapun. Ya mungkin tampak biasa di mata manusia, tapi di sisi Allah, tubuhnya dibalut ketenangan dan iman yang membuatnya teguh menghadapi apapun. Mereka inilah orang-orang yang diam tapi kuat, lembut tapi kokoh, sabar tapi tegas. Karena setiap malam, mereka sedang menyalakan kekuatan yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan itulah sebabnya, ketika tubuh mereka mampu menahan lelah dan sakit, itu bukan semata-mata keajaiban jasmani, melainkan tanda nyata bahwa iman sudah lebih cerah dan bersinar. Alami ada cahaya yang tidak berasal dari lampu, tidak pula dari riasan atau pencahayaan kamera, tapi dari dalam jiwa yang bersih. Cahaya itu memancar lembut di wajah orang-orang yang hatinya dekat dengan Allah. Mereka yang sering tahajud memiliki tanda yang tidak bisa disembunyikan. Wajah mereka tampak bercahaya, tenang dan menyejukkan bagi siapapun yang memandangnya. Cahaya ini bukan sekadar efek emosional, melainkan hasil dari ketenangan batin yang mendalam. Ketika hati bersih, tubuh memancarkan sinyal kedamaian. Sujud di malam hari membersihkan dosa, memadamkan api amarah, dan menghapus noda-noda gelisah di hati. Dari sinilah wajah mulai bercahaya, bukan karena kosmetik, melainkan karena nur dari dalam yang dipancarkan Allah. Orang yang terbiasa tahajud membawa energi positif kemanapun ia pergi. Ia jarang berbicara keras, tidak mudah marah, dan selalu menebar senyum lembut yang tulus. Senyum itu bukan sekadar kebiasaan, tapi cerminan dari jiwa yang telah mengenal makna kedekatan dengan Allah. Secara ilmiah pun, air wudhu yang dilakukan berulang kali, terutama di malam hari, membuat sirkulasi darah di wajah menjadi lancar, kulit menjadi segar, pori-pori terbuka, dan sistem saraf mendapatkan relaksasi alami. Tapi keindahan sejati bukan di situ. Kecantikan atau ketampanan sejati bukan dari kulit yang halus, melainkan dari hati yang damai. Ada banyak kisah tentang para ulama dan orang saleh yang wajahnya bersinar meski sudah berumur. Cahaya mereka bukan karena fisik, tapi karena amal. Karena setiap malam, mereka berbicara dengan Allah dalam keheningan, menyebut namanya dalam tangis yang penuh cinta. Dari tangis itulah Allah pancarkan cahaya ke wajah mereka. Wajah yang bersinar bukan tanda kesombongan, tapi tanda kasih sayang ilahi. Karena Allah mencintai hamba-hamba yang bangun di malam hari. Dalam Al-Quran disebutkan, tanda-tanda mereka tampak pada wajah mereka dari bekas sujud. Itu bukan sekadar bekas di kulit, tapi cahaya lembut yang menyinari kehidupan mereka. Dan sungguh, orang yang sering tahajud bukan hanya memancarkan cahaya bagi dirinya, tapi juga bagi orang di sekitarnya. Saat ia hadir, suasana menjadi tenang. Saat ia berbicara, hati orang lain ikut lembut, karena ia membawa cahaya dari langit yang dititipkan Allah dalam dirinya. 5. Nafas lebih teratur dan pikiran lebih fokus. Ketika seseorang rutin tahajud, tanpa disadari tubuhnya belajar bernafas dalam irama yang menenangkan. Setiap gerakan sholat, dari berdiri, ruku hingga sujud, mengatur pola pernapasan yang stabil dan lembut. Nafas yang teratur ini bukan hanya baik untuk kesehatan jasmani, tapi juga melatih keseimbangan batin dan kejernihan pikiran. Orang yang terbiasa sholat malam memiliki konsentrasi yang berbeda. Mereka mudah fokus, tidak mudah panik, dan lebih mampu mengendalikan diri di tengah kekacauan dunia. Semua itu berawal dari kebiasaan bernafas dengan penuh kesadaran ketika menghadap Allah. Setiap tarikan nafas membawa zikir, setiap hembusan mengandung keikhlasan. Saat malam begitu sunyi, hanya suara napas dan zikir yang terdengar. Itulah saat di mana hati dan tubuh menyatu. Nafas bukan lagi sekadar fungsi tubuh, tapi media komunikasi antara jiwa dan Rabb-nya. Maka tak heran mereka yang rajin tahajud cenderung lebih tenang dalam berbicara,
lembut dalam menanggapi dan bijak dalam mengambil keputusan. Pikiran yang jernih adalah hasil dari jiwa yang tidak terbebani. Ketika seseorang sudah terbiasa mengadu kepada Allah di malam hari, ia tidak lagi menumpuk emosi di siang hari. Masalah tidak menumpuk, sebab ia sudah melepaskannya dalam doa. Dari sinilah lahir kejernihan berpikir dan keteguhan hati. Tahajud adalah latihan spiritual yang sangat kuat. Ia menyeimbangkan hormon dalam tubuh, menurunkan kadar stres dan menenangkan sistem saraf. Orang yang sering tahajud biasanya memiliki detak jantung lebih stabil dan kadar oksigen dalam darah yang baik. Semua ini membuat tubuh terasa lebih ringan dan pikiran menjadi lebih fokus untuk hal-hal yang bermanfaat. Namun di balik semua manfaat itu, ada pelajaran yang jauh lebih besar. Tahajud mengajarkan seseorang untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Dalam kesunyian malam, manusia belajar mendengar suara hatinya sendiri, sesuatu yang sering hilang di tengah kebisingan hidup. Mereka yang sudah merasakan nikmatnya tahajud tahu bahwa keheningan malam bukan kesepian, melainkan ruang untuk menyatu dengan Allah. Dalam setiap nafas yang dihembuskan ada rasa syukur yang tidak terucap. Dalam setiap sujud ada kekuatan baru yang lahir tanpa disadari. Dan inilah rahasia para kekasih Allah. Mereka hidup tenang bukan karena hidupnya mudah, tapi karena setiap malam mereka meletakkan beban dunia di hadapan Allah. Saat pagi datang, mereka bangkit dengan hati ringan dan pikiran jernih, sebab mereka tahu, semua urusan sudah mereka serahkan kepada Yang Maha Mengatur. Muncul perasaan bahagia. Tanpa sebab ada, satu hal yang sulit dijelaskan, tapi benar-benar dirasakan oleh orang yang rajin tahajud. Perasaan bahagia yang muncul tanpa alasan. Tidak ada hadiah besar, tidak ada keberuntungan duniawi, tapi hati terasa penuh, tenang dan damai. Itulah kebahagiaan yang datang dari Allah, bukan dari dunia. Bahagia karena punya segalanya bisa dialami siapa saja, tapi bahagia meski tak punya apa-apa. Itulah kebahagiaan para ahli tahajud. Mereka tidak membutuhkan alasan untuk tersenyum. Cukup mengingat Allah saja sudah membuat hati mereka lapang. Ketika seseorang rutin tahajud, tubuh dan jiwanya terbiasa menerima cahaya ketenangan. Doa yang terus mengalir di malam hari menumbuhkan rasa syukur tanpa syarat. Orang seperti ini tidak menunggu keadaan membaik untuk bersyukur. Mereka bersyukur dalam keadaan apapun, sebab mereka tahu bahwa setiap malam adalah kesempatan untuk dekat dengan Tuhan. Perasaan bahagia tanpa sebab adalah tanda bahwa hati sudah dibersihkan dari keterikatan dunia. Dunia tidak lagi menjadi pusat kebahagiaan, karena kebahagiaan sejati adalah saat seseorang merasa cukup dengan cinta Allah. Ini adalah tingkat spiritual yang tinggi, di mana seseorang sudah berdamai dengan takdir, dengan masa lalu dan dengan dirinya sendiri. Banyak orang mencari kebahagiaan di luar dirinya, dalam harta, pasangan, popularitas atau penghargaan. Tapi mereka yang sering tahajud menemukan bahwa kebahagiaan sejati justru datang dari dalam. Saat dahi menyentuh sajadah, saat air mata jatuh di tengah malam, di sanalah letak kebahagiaan yang murni. Hati yang sering menangis di hadapan Allah adalah hati yang paling ringan saat menghadapi dunia. Ia tidak lagi takut kehilangan, tidak lagi gelisah terhadap masa depan, karena hatinya sudah yakin Allah cukup baginya. Dan ketika hati sudah mencapai keyakinan itu, tubuh pun ikut bahagia. Tidak mudah stres, tidak mudah marah, dan tidak mudah kecewa. Semua terasa ringan, karena setiap rasa diserahkan kepada Allah. Bahkan ketika dunia tampak berat, hati tetap bisa berkata, "Aku tenang, karena Tuhanku bersamaku." Inilah kebahagiaan yang tidak bisa dibeli. Ia tidak bisa dijelaskan dengan logika, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang bersungguh-sungguh mendekat kepada Allah. Orang yang sering tahajud mungkin hidup sederhana, tapi jiwanya kaya. Ia mungkin tidak selalu tertawa, tapi hatinya penuh kedamaian. Bahagia tanpa sebab adalah tanda bahwa Allah sudah menanamkan cahayanya dalam dada seseorang. Ia tidak lagi mencari karena ia sudah menemukan. Tidak lagi berlari karena ia sudah tiba. Dan itulah kebahagiaan yang paling sejati. Saat seseorang tidak lagi bergantung pada dunia, tapi hanya pada Allah yang Maha Abadi. Demikianlah 3 tanda terakhir dari keajaiban yang sering dialami oleh orang-orang yang rajin tahajud. Wajah yang bersinar karena cahaya iman, nafas yang tenang dan pikiran yang jernih, serta hati yang dipenuhi kebahagiaan tanpa sebab. Semua itu adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang rela meninggalkan tidur demi menemuinya dalam keheningan malam.
Tahajud bukan sekadar ibadah, tapi jalan menuju kedalaman jiwa. Ia membentuk tubuh yang kuat, hati yang damai, dan kehidupan yang penuh makna. Dan barang siapa menjaga solat malamnya dengan cinta, niscaya Allah akan menjaga siangnya dengan rahmat dan keberkahan. Dari pembahasan tadi, kita belajar bahwa keajaiban tahajud bukan hanya menyentuh hati, tapi juga memberi pengaruh besar pada tubuh dan jiwa. Setiap sujud di sepertiga malam membuka pintu rahmat yang tak terlihat oleh mata dunia. Tubuh menjadi ringan, hati tenang, iman menguat, wajah bercahaya, pikiran jernih dan kebahagiaan hadir tanpa sebab. Semua itu bukan kebetulan, tapi tanda bahwa Allah sedang mendekat kepada hamba-Nya yang bersungguh-sungguh mencarinya di waktu paling sunyi. Tahajud bukan hanya tentang bangun malam, tapi tentang keberanian untuk meninggalkan kenyamanan demi mendekat pada Sang Pemilik ketenangan. Itulah sebabnya, setiap tetes air mata di sajadah malam adalah doa yang tak akan pernah sia-sia. Bahkan mungkin itulah yang menjadi sebab datangnya pertolongan Allah di waktu yang tidak kita duga. Sahabat langit, hati yang dirahmati Allah, semoga setelah menonton video ini, kita semua diberi kekuatan untuk istiqamah menegakkan solat tahajud, sekecil apapun langkahnya. Karena di balik lelahnya bangun malam, tersimpan ketenangan yang luar biasa. Dan di balik sujud yang sunyi, ada cinta Allah yang sedang menanti. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tuliskan solawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, serta tuliskan doa dan hajatmu, agar bisa kita aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan setiap doa, menyembuhkan setiap luka, dan menenangkan setiap hati yang sedang berjuang. Sampai jumpa di video selanjutnya, insya Allah di bawah langit yang sama, kita terus belajar memahami makna kehidupan dari sisi yang lebih dalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.